Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama ibu adalah Dewi Parwati, SPDI, mahasiswa PPG Darajat 2021 di IAIN Curup, kelas Madrasah 1. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini mengenai akidah akhlak yang bertema Ayo Belajar. Sebelumnya, siapa anak ibu di sini yang ingin cita-citanya tercapai? Siapa yang ingin menjadi guru? Siapa saja yang ingin menjadi dokter, polisi, pilot, dan cita-cita yang lainnya? Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka anak ibu harus rajin belajar. Adapun kompetensi dasar dalam mempelajari tema Ayo Belajar ini adalah 1. Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman makna doa sebelum dan sesudah belajar. 3. Memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. 4. Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar dan jelas. Selain itu pula, tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman makna doa sebelum dan sesudah belajar. 3. Memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. 4. Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar dan jelas. Sebelum memasuki pelajaran, sekarang coba, siapa yang tahu apa itu artinya belajar? Kemudian, siapa lagi yang tahu apa manfaatnya, mengapa kita harus belajar? Kemudian, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini ya? Sekarang duduk yang manis, yang rapi, dengarkan penjelasan dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apersepsi. Belajar adalah sesuatu yang penting karena dengan belajar manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan pengetahuan manusia biasanya mengarahkan manusia untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, Islam sangat memerhatikan ilmu, sehingga terdapat kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar, bahkan sejak lahir hingga ajal menjemput. Jadi, marilah kita senantiasa menuntut ilmu
atau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, lihat di sini. Ada gambar teman-teman kita sedang sholat. Adab belajar. Setiap manusia pasti memiliki cita-cita. Apakah kamu juga sama? Untuk mencapai cita-cita tersebut, manusia harus belajar. Supaya kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kamu belajar hari ini? Ayo, anak ibu sudah belajar kah? Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita belajar tentang ayo belajar mengenai adab. Jadi, untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan, kita harus belajar dengan tekun. Selain itu, umat Islam juga memiliki kewajiban belajar, baik laki-laki dan perempuan. Kewajiban belajar umat Islam diperintahkan sejak lahir hingga mati. Manusia belajar agar memiliki pengetahuan, karena pengetahuan sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Tahukah kamu apa yang dimaksud belajar? Nah, lihat di sini ada teman-teman kita yang sedang belajar. Jadi anak ibu harus rajin belajar juga ya. Belajar adalah berusaha untuk tahu. Belajar dengan rajin dan benar akan membuat pandai. Selain itu, cita-cita juga akan tercapai. Sebagai umat Islam, kita harus mencontoh hal-hal baik yang dicontohkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah adab dalam belajar. Nah, apa saja ya adab-adab dalam belajar itu? Yuk, simak baik-baik. Adapun adab belajar yang benar adalah sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum belajar. Sebelum melaksanakan segala sesuatu, umat Islam harus membiasakan diri membaca basmalah, termasuk ketika hendak tahu anak ibu apa itu bacaan basmalah. Nah, bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ayo kita ulangi lagi. Bagaimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Berikut ini adalah doa sebelum belajar. Mari kita baca sama-sama doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin. 2. Belajar dengan tekun. Nih, jadi anak ibu harus belajar yang tekun, yang rajin, yang sudah dipelajari diulang-ulang kembali agar tidak lupa.
Adab yang ketiga yaitu disiplin dalam belajar. Jadi ketika sudah belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh main-main, tidak boleh bermalas-malasan. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang keempat, adab dalam belajar itu tidak berisik. Karena apa? Agar tidak mengganggu orang lain. Jadi, misalnya Budi berisik. Nah, itu kan mengganggu Susi untuk belajar. Pak gurunya juga kasihan nanti. Ada yang tidur, lihat itu fotonya. Ada yang sedang tidur, ada yang teman kita lagi ngobrol. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak merupakan adab dalam belajar. Jadi kita harus fokus. Selanjutnya, yang kelima adalah bertanya kepada guru bila belum memahami pelajaran yang diterangkan. Nah, jadi jika anak ibu di sini kurang tahu apa itu tadi pengertian dari belajar, nah anak ibu boleh bertanya. Silakan bertanya, Bu Guru, Susi tidak tahu, Susi tidak paham apa itu artinya belajar. Apa itu manfaatnya belajar? Jadi silakan bertanya, tidak boleh malu, karena nanti kalau malu kita tidak tahu. Oke, selanjutnya yang keenam. Ada belajar yang keenam yaitu membaca doa setelah belajar. Setelah melaksanakan sesuatu, umat Islam sebaiknya membaca hamdalah, termasuk setelah selesai belajar. Nah, jadi anak ibu kalau sudah selesai belajar nanti kita ucapkan hamdalah ya. Coba siapa yang tahu apa bacaan hamdalah itu? Nih, kita buka selanjutnya. Bacaan hamdalah yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu bacaan hamdalah ya, alhamdulillah. Setelah membaca hamdalah tadi, kita baca doa setelah belajar. Coba siapa anak ibu yang telah hafal doa setelah belajarnya? Yuk kita baca sama-sama doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Amin. Selanjutnya, manfaat belajar. Ayo, siapa nih anak ibu yang tahu apa saja manfaat dari belajar ini? Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Belajar juga memberikan manfaat, yaitu orang yang rajin belajar akan menjadi pandai. Yang kedua, orang yang rajin belajar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ayo, siapa nih ibu yang mau ke surga? Makanya harus rajin belajar. Keempat, orang yang belajar senantiasa didoakan oleh malaikat yang ada di langit dan ikan-ikan yang ada di lautan. Siapa yang mau lihat malaikat di langit? Yang mau melihat ikan-ikan di lautan? Nah, mereka semua berdoa untuk kita yang mau belajar. Oke, selanjutnya. Jadi maukah kamu rajin belajar? Ayo, siapa anak ibu sini yang mau rajin belajar? Orang yang rajin belajar tidak akan menyesal di dalam hidupnya. Karena itu, mulai dari sekarang, mari kita rajin belajar agar menjadi anak yang pandai dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Seperti lagu,
Siapa pemalas tidak naik kelas? Ayo, siapa nih ibu yang tidak mau naik kelas? Pasti semua mau naik kan? Kita harus rajin belajar ya. Next, selanjutnya. Nah, sekarang anak ibu belajar dari rumah. Ini ada tugas kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi tentang ayo belajar. Di sini tentang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apakah hukum belajar bagi umat Islam? 2. Ilmu apa yang harus dipelajari umat Islam? 3. Apakah manfaat belajar? 4. Apa yang akan dirasakan orang yang malas belajar? 5. Tulislah doa sebelum belajar. Nah, pertanyaan ini silakan anak ibu salin di buku tulisnya, kemudian diberi jawaban. Apa saja jawaban dari pertanyaan berikut. Selanjutnya, ayo beraktivitas. Kerjakan tugas berikut dengan benar. 1. Hafalkan doa sebelum dan setelah belajar beserta terjemahannya. Nah, jadi doa sebelum dan setelah belajar tadi anak ibu hafalkan dulu ya, beserta artinya tadi. Kemudian yang kedua, anak ibu buat rekaman videonya. Direkam itu waktu anak ibu sudah hafal tadi, sudah hafal doa sebelum dan setelah belajarnya, direkam dalam video. Kemudian video itu anak ibu kirimkan ke WhatsApp grup kita agar dapat ibu tonton juga untuk penilaian anak ibu pada pelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Jika tidak ada kurang paham atau kurang mengerti, nanti boleh ditanyakan di WA kita ya. Nah, selesai pelajaran kita pada hari ini. Coba anak ibu ulang-ulang kembali materi tentang ayo belajar, karena besok akan ibu lakukan pengulangan kembali satu-satu kita untuk membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat belajar dari rumah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.